Baiklah, saya akan menjelaskan tentang studi biaya transmisi di sistem kelistrikan Jawa Bali karena injeksi daya di sistem 150 kV menggunakan sequential quadratic programming. Kebutuhan listrik masyarakat Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Konsumsi energi listrik Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 189 terawatt hour menjadi 386 terawatt hour. Sedangkan kebutuhan listrik Jawa Bali diperkirakan akan meningkat dari 144 terawatt hour menjadi 275 terawatt hour. Untuk melayani pertumbuhan kebutuhan listrik tersebut diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sebanyak 59,5 gigawatt untuk seluruh Indonesia atau pertambahan kapasitas rata-rata mencapai 6 gigawatt per tahun. Power wheeling merupakan pemanfaatan bersama suatu jaringan tenaga listrik oleh pihak penyedia listrik lain sebagai suatu alternatif permasalahan penyediaan pasokan serta keandalan sistem tenaga listrik. Definisi lain adalah penggunaan jaringan transmisi atau distribusi untuk mengirimkan daya listrik dari dan ke entitas lain atau pengiriman daya listrik dari penjual ke pembeli melalui jaringan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Selanjutnya, transmisi berbayar dan metode penentuan harga. Yang pertama, optimal power flow. Dalam menyelesaikan suatu masalah optimasi seperti OPF, ada dua batasan yakni equality dan inequality constraints. Equality constraints merupakan batasan yang harus diikuti, seperti persamaan keseimbangan daya aktif dan reaktif pada sistem. Sedangkan di dalam ketetapan, inequality constraints boleh atau tidak mungkin mengikat. Di sini yang dimaksud equality constraints yaitu batasan persamaan dan inequality constraints yaitu batasan pertidaksamaan. Kedua yaitu optimisasi sequential quadratic programming. Sequential quadratic programming adalah metode paling populer untuk nonlinear constraint optimization. Metode SQP bekerja dengan mengkonversi fungsi-fungsi umum menjadi fungsi kuadratik. Metode ini menghasilkan subproblem dan dari quadratic programming pada tiap iterasi. Dan solusi dari subproblem ini dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai taksin dari solusi di iterasi berikutnya. Yang ketiga yaitu metode MW-Mile. Metode ini merupakan metode yang disebut juga sebagai metode line by line karena memperhitungkan biaya aliran daya transmisi dalam megawatt dan panjang saluran transmisi dalam mil. Metode ini mempertimbangkan biaya yang berhubungan dengan setiap transaksi wheeling berdasarkan penggunaan kapasitas transmisi sebagai fungsi dari dan besar daya transaksi, juga jalur yang digunakan dan jarak saluran transmisi yang dilalui. Dan selanjutnya pada metode MW-Mile terdapat 3 pendekatan tentang bagaimana hubungan biaya pada tiap saluran dialokasikan pada seluruh pengguna jaringan transmisi, yaitu A. Reverse MW-Mile approach. Selanjutnya B. Ada absolute MW-Mile approach. C. Dominant MW-Mile approach. D. Nilai variabel pada metode MW-Mile. Dan juga E. Locational marginal price. Selanjutnya pada bagian yang ketiga yaitu sistem kelistrikan 500 kV Jawa Bali dan subsistem 150 kV Krian Gresik. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan adalah data sistem Jawa Bali pada tahun 2004 yang dimiliki penyaluran dan pusat pengaturan beban atau P3B tertanggal 8 November 2014 ditambah dengan beberapa asumsi. Beberapa asumsi ditambah karena data yang dibutuhkan bersifat rahasia perusahaan atau belum ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pada penelitian ini digunakan data pembebanan dalam kondisi beban puncak rata-rata pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan beban tidak dikalkulasikan berdasarkan hari kerja, Senin sampai Jumat dan hari libur Sabtu sampai Minggu. B. Pembuatan case data Jawa Bali dan Krian Gresik.
untuk lebih memudahkan dalam memahami aliran daya. Maka dari itu dibuat single line diagram masing-masing sistem, baik sistem 500 kV Jawa Bali maupun 150 kV Krian Gresik. Ya, selanjutnya C. Penerapan skenario. Pada skenario ini simulasi dilakukan dengan dua kondisi peletakan beban dan pembangkit pada subsistem 150 kV Krian Gresik. Data penambahan beban digunakan dalam penelitian ini mengacu pada proposal PBJT tahun 2009. Selanjutnya D, yaitu perubahan aliran daya. Implementasi power wheeling menyebabkan aliran daya yang mengalir di setiap saluran pada subsistem 150 kV Krian Gresik berubah. Perubahan nilai data setelah implementasi power wheeling pada saat beban tidak pernah dapat dilihat penuh. Peningkatan aliran daya yang paling signifikan terjadi di saluran Waru sampai Ispat Indo, baik saat beban tidak penuh maupun beban penuh, dengan total peningkatan sebesar 52 MW di masing-masing saluran. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan beban di Ipat Indo sebesar 104 MW sesuai skenario yang diterapkan. Penurunan aliran daya yang paling banyak terjadi pada saluran Kenjeran sampai Gili Timur saat beban tidak penuh maupun beban tidak penuh. Dari hasil simulasi transmisi daya dapat ditarik kesimpulan bahwa metode MW-Mile membutuhkan analisa aliran daya aktif yang menggambarkan penggunaan jaringan yang sebenarnya. Setelah itu, penggunaan Yunus capacity menjadikan metode MW-Mile sudah mencakup keseluruhan biaya karena mempertimbangkan kapasitas jaringan yang tidak digunakan. Yang ketiga, selanjutnya metode pendekatan MW-Mile reverse merupakan metode perhitungan paling fair bagi penyewa dan pemilik jaringan transmisi karena biaya power wheeling sesuai dengan perubahan tingkat pembebanan saluran transmisi. Hal ini dikarenakan pada metode MW-Mile reserve menerapkan sistem pay and reward dalam perhitungannya. Yang keempat, metode pendekatan MW-Mile absolute menerapkan sistem all pay sehingga menjadikan metode yang paling mahal dibandingkan metode MW-Mile yang lain. Yang kelima, metode pendekatan MW-Mile dominan menerapkan prinsip pay and release sehingga menjadikan metode ini kurang cocok karena diterapkan di kenyataannya tidak mempertimbangkan arah aliran daya negatif. Lalu implementasi selanjutnya yang keenam, implementasi power wheeling dengan asumsi arah aliran daya tambahan dengan arah aliran daya sistem atau dominant flow tidak selalu menyebabkan total losses jaringan bertambah besar. Perubahannya yaitu nilai losses sistem dipengaruhi oleh letak pembangkit dan beban power wheeling. Yang ketujuh, LMP tidak ada unsur sewa transmisi. LMP hanya untuk mengganti rugi jaringan dan kenaikan biaya operasi karena perubahan dispatch. Yang kedelapan, untuk dapat menggunakan metode penentuan biaya jaringan transmisi lain, perlu melakukan evaluasi terhadap data sehingga data keuangan jaringan transmisi per segmen persatuan panjang jaringan transmisi dapat diketahui.